kami melakukan rapat lalu menyimpulkan bahwa kesimpulan kami memiliki solidaritas untuk mendukung secara penuh seorang pemuda yang kami lihat dari Gerakan Cinta Indonesia sudah memiliki jam terbang yang di kancah nasional, secara khususnya dari Sabang sampai Merauke. Bung Yance Udang, seorang figur pemuda yang kami lihat bahwa beliau ini pantas dan cocok untuk bisa diusung menjadi cawagup di tanah Papua. Dan ini waktunya untuk pemuda Papua harus tampil. Yang benar-benar kita berharap untuk perubahan Papua. Nah, ini yang kami dari keluarga atau masyarakat Saireri Tabi serta tokoh-tokoh Paguyuban Nusantara yang ada di wilayah Provinsi Papua. Mereka menyetujui dan mereka sepakat dengan apa yang kita lakukan di dalam kesolidaritasan kita untuk ke depan. Maka kami berharap kepada seluruh masyarakat agar kita mari bersatu lalu kita singsingkan dengan baju untuk melihat Papua ke depan yang lebih baik, yang lebih solid di dalam melakukan hal-hal yang terbaik bagi pemuda dan masyarakat secara luas, secara khususnya di Provinsi Papua. Bahwa sudah saatnya untuk seorang figur pemuda harus tampil. Seorang figur pemuda Papua yang memiliki kecerdasan, lalu berkemampuan, integritas. Ini yang saya sebagai sesepuh pemuda, sebagai tokoh masyarakat, kami rindukan akan seorang figur anak Papua yang benar-benar harus tampil untuk menjadi pemimpin di Provinsi Papua untuk ke depan. Hanya itu yang menjadi alasan bagi kami, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan pun tokoh-tokoh yang ada di dalam paguyuban Tanah Papua. Mewakili masyarakat paguyuban Tanah Papua di Provinsi tercinta ini, bahwa kaitan dengan solidaritas hari ini, Tabi dan Saireri dan paguyuban untuk memilih ataupun memperlihatkan salah satu figur pemuda yang selama ini kita lihat bersama di berbagai media, bahwa beliau ini sudah membentuk sebuah organisasi, sebuah ormas yang diberikan nama Gerakan Indonesia, Gerakan Rakyat Cinta Indonesia, di mana beliau sendiri dilantik di gedung MPR Republik Indonesia bersama dengan pengurus lainnya. Kemudian yang kita lihat sekarang, beliau tidak hanya terbatas di Jakarta, tapi beliau sudah melakukan pengembangan dari organisasi ini di seluruh Indonesia, di Aceh, Jawa, Jakarta, Jawa Timur, Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan ini seluruh kepengurusan untuk Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ini tidak hanya bergema di seluruh di Indonesia, tapi juga beliau sudah lakukan hal yang sama juga di luar negeri, Amerika, Eropa, dan Asia. Karena itu hari ini kami sebagai yang diminta untuk mewakili masyarakat paguyuban Nusantara, bahwa kami lihat bahwa beliau ini muncul sebagai figur pemuda yang kami lihat bahwa itu sudah bisa untuk kita calonkan menjadi pemimpin, bisa memimpin negeri tercinta Papua, Tabi dan Saireri. Terima kasih. Atas nama pemuda dan tokoh Pegunungan menyampaikan bahwa beliau adalah cocok jadi pemimpin Papua, sehingga kami akan siap mendukung beliau untuk jadi gubernur Papua. Sebab itu karena kami melihat untuk gunung, beliau adalah cocok membangun untuk salah satu onaik adat untuk khusus Papua. Organisasi Gercin adalah untuk orang Papua punya. Maka untuk ini lalu kita akan bilang kalimat akan merdeka itu karena ada onaiknya. Saatnya ini adalah organisasi yang besar membangun ini adalah khusus orang Papua punya, bukan orang pusat. Karena itu harus kita mengakui bahwa ketua adalah layak jadi pemimpin untuk 01 Papua. Kami siap mendukung untuk beliau menjadi gubernur di tanah Papua dan wilayah Tabi. Kita sebagai solidaritas untuk mengungkapkan perasaan masyarakat Papua yang sementara ini menjerit dan menangis. Oleh sebab itu, kita mau supaya figur Papua itu orang benar-benar mencintai akar rumput. Kita lihat bahwa kita semua mempunyai hak yang sama.
untuk memimpin daerah ini. Entah engkau dari apa kaum apa petani ataupun pegawai yang sudah pensiun atau siap pengusaha, itu siap. Semua masyarakat Papua harus mempunyai hak yang sama memimpin daerah ini. Jadi saya pikir jadi tidak bukan alasan untuk orang ini bapaknya dulu begini. Tidak. Sekarang itu siapa mampu maju kita dukung. Dengan ini mendukung Bapak Hendrik Yance Udam maju lewat jalur independen untuk menjadi calon gubernur Provinsi Papua. Kenapa yang bisa kami usung? Pertama, saya selaku Ketua DPD Provinsi Papua Gerjim Republik Indonesia melihat sosok daripada Bapak Yance Udam sangat tepat dan anak muda yang siap membawa organisasi ini ke depan. Kedua, dari sisi pergaulan dan keragaman suku, beliau adalah yang terbaik. Siapa saja, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Papua. Kami siap, Gerjim siap memegang Bapak Hendrik Yance Udam. Saya melihat saudara Yance Udam ini, dia salah satu tokoh. Kita ini memang sama-sama biasa berdua nih, tokoh-tokoh apa di ini. Tapi kalau saya lihat dari sisi ini, dia sudah punya kemampuan. Karena di negara kesatuan ini siapa yang berani bentuk organisasi itu luar biasa. Ya, gitu. Karena belum pernah ada anak Papua bisa bentuk organisasi di Republik ini. Kalau ada saat ini cuma hanya itu, ada Udam saja yang berani. Karena ada bukan di Jakarta resmi di sini, melantik di sini. Ini bukan luar biasa. Dan itu kita merasa bahwa dia salah satu pemuda yang bisa membawa figur-figur pemuda ke depan untuk menjadi pemimpin yang terbaik. Jadi jangan kita melihat calon-calon ini pernah punya jabatan ini punya, tapi bagaimana dia bisa membuka salah satu organisasi di Jakarta, terdaftar dan dilantik di MRP, itu bukan gampang. Itu hal yang luar biasa. Saya sebagai tokoh pemuda, tokoh agama, selama ini sering sama-sama dengan beliau Pak Yance Hendrik Udam, dan kami berdua selalu terlibat langsung di dalam organisasi pemuda di tingkat provinsi bahkan kabupaten kota. Jadi menurut pengamatan saya selama ini terhadap beliau sudah pantas untuk tahun 2024, 2024 dan 2029 beliau punya hak dan kewenangan untuk maju sebagai calon gubernur di Provinsi Papua. Kenapa? Kita butuh figur-figur pemuda yang punya wawasan berpikir yang bagus untuk mengangkat, membawa masyarakat Papua ke depan. Seluruh pemuda yang ada di Provinsi Papua, mari kita bergandeng tangan dan kita maju, memberikan dukungan penuh kepada abang saya, Yance Hendrik Udam, sebagai calon gubernur Provinsi Papua tahun 2024. Dengan tegas kami menyatakan bahwa pemuda kami yang terbaik, yaitu Pak Hendrik Udam, mau maju sebagai calon kandidat untuk orang nomor 1. Itu kami sebagai anak adat dan tokoh adat, kami sangat apresiasi dan sangat mendukung kepada saudara kami atau anak kami yang namanya Hendrik Udam. Anak muda harus berperang di dalam kancah berpolitik untuk 01 Provinsi Papua. Jadi kami tegaskan juga di sini untuk Dewan Adat, saudara-saudara kami yang sama-sama orang Papua, tapi mereka adalah dari Papua Selatan atau Papua Tengah atau Papua Pegunungan. Kami minta untuk mereka kembali calon dari daerah mereka masing-masing. Itu karena Dewan Adat ini kan ada 7 wilayah adat. Jadi Tabi, Saireri, Animha, Lapago, Mepago, Domberai, Bomerai. Jadi kami sebagai putra daerah harus kembali ke tempat kami masing-masing, sehingga jagokan diri dari tempat masing-masing, sehingga tempat kami ini bisa dibangun dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh kandidat siapapun.